Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok agama anggota saya yaitu Fatimah Zahra, Gita Aulia Sapitri, Karisa Fitriati, dan Maulia Putri Wikansa. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian toharo, macam-macam alat toharo, dan cara-cara toharo. Pengertian toharo secara bahasa, toharo artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun kotoran yang tidak berwujud. Barakatuh. Perkenalkan nama saya Fatimah Zahra di kelas 7A atau 71, nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian toharo. Toharo menurut bahasa berarti bersuci. Menurut syariat atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas. Menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam, toharo atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah, seperti dalam surat Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan sikut, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus dan menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. A. Bersuci lahiriah. Beberapa contoh yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, atau tempat yang diami dari kotoran sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Surat Al-Mudaththir ayat 4. Dan pakaianmu bersihkanlah. B. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Cara membersihkannya dengan taubat nasuha, yaitu memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam alat taharoh. Allah selalu memudahkan hambanya dalam melakukan sesuatu. Untuk bersuci misalnya, kita tidak hanya bisa menggunakan air, tetapi kita juga bisa menggunakan tanah, batu, kayu, dan benda-benda padat lain yang suci untuk menggantikan air jika tidak ditemukan. Dalam bersuci menggunakan air, kita juga harus memperhatikan air yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air mutlak yaitu air yang suci dan mensucikan, yaitu air 1. Air hujan, 2. Air sumur, 3. Air laut, 4. Air sungai, 5. Air danau atau telaga, 6. Air salju, 7. Air embun. Seperti surat Al-Anfal ayat 11, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci, seperti air teh, kopi, sirup, air kelapa, atau lain-lainnya. Air musyamash yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan perak. Air ini makruh digunakan untuk bersuci. Air mustakmal yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah rasa, bau maupun warnanya. Air mutanajis yaitu air yang sudah terkena najis, baik yang sudah berubah rasa, warna, dan baunya, maupun yang tidak berubah dalam jumlah yang sedikit, yaitu kurang dari 270 liter menurut ulama kontemporer. Assalamualaikum
Cara-cara toharo, ada berbagai cara dalam bersuci, yaitu bersuci dengan air seperti berwudu dan mandi junub atau mandi wajib. Ada juga bersuci dengan menggunakan debu tanah, yang itu dengan bertayamum, dan bisa juga menggunakan air, tanah, batu, dan kayu. Tisu atau kertas itu termasuk kategori kayu, yaitu dengan beristinja. Cara-cara tohara menurut kebagian najisnya. 1. Najis ringan, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkan najis ini cukup dengan membersihkan air ke bagian yang terkena najis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Putri Wikensa dari kelas 7A atau 71, no absen 23. Di sini saya ingin menjelaskan tentang najis mutawasito dan najis mughalazah. Pertama, najis mutawasito. Yang termaksud ke dalam golongan najis ini adalah kotoran air kencing tersebut. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, atau baik rasa, bau, dan warnanya. Yang kedua, najis mughalazah. Najis berat adalah suatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti atau hati, yaitu anjing dan babi. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan tanah atau batu. Cukup sampai sini penjelasan saya tentang toharoh ini. Cukup sekat, tapi semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.